Baik anak-anak, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, ceria. Ya. Gimana perjalanan sekolah hari ini? Seru, Pak. Seru ya, meskipun jauh tetap semangat ya. Sekarang Bapak mau periksa kerapian dulu sebelum belajar. Sudah ada buku pakainya, siapkan pensilnya, pennya. Ya, itu menandakan kita siap Belajar. ya. Oke, sudah siap? Ya. Nah, seperti biasanya sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan sebuah lagu yang akan Bapak pimpin ya. Judul lagunya Tepuk 5 Jari. Kita mulai. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Berbunyi semua sebelum belajar. Mari kita berdoa. Berdoa untuk agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan selanjutnya, mari kita tumbuhkan rasa nasionalisme kita, yaitu dengan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional yang judulnya Berkibarlah Benderaku. Siap? Siap? Ya. Kita mulai dengan 1, 2, 3. 1, 2, 3, mulai. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap kebudayaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta KNU membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang lagu ini. Bendera itu adalah bendera yang sangat sakral ya, yaitu bendera merah putih. Gimana cara menyebutkan dulu? Tidak gampang, yaitu perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia. Jadi sekarang kita hanya mendengarkan lagunya saja semangat, kan? Jangan sampai bendera kita diturunkan oleh penjajah lagi. Mari kita jaga kemerdekaan negara Indonesia dengan satu rasa cinta tanah air di dalam hati kita. Oke? Siap? Ya. Ya, semangat. Baiklah, untuk selanjutnya kita mulai pada dengan SPT yang kita semangat. Oke? Ya, berdiri dulu. Silakan anak-anak berdiri. Bapak ada 2 SPT. Yang pertama tepuk 5 kali. Tepuk 1 kali. Yes. Tepuk 2 kali. Oke. Tepuk 3 kali. Semangat. Tepuk 4 kali. Konsentrasi. Tepuk 5 kali. Siap belajar. Yang kedua, karena kita belajar itu perlu fokus. Fokus. Nah, jadi Bapak akan mengadakan tepuk fokus. Yang pertama nanti fokusnya melihat. Yang kedua mendengar. Yang ketiga mengingat. Oh, oke. Ya. Bapak mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Apakah kalian fokus? Fokus. Yes. Sekarang Bapak suruh anak-anak pegang dasinya.
pegang tangannya, pegang rambutnya, pegang hidungnya, pegang matanya. Ya, ada matanya di sini ya. Sini ada matanya. Ya, fokus, fokus. Di sini mata. Jadi ada di sini pegangnya. Itu. Ya, ada Dimas, ada Lydia. Fokus ya, makanya. Oke, kita ulangi. Fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Ya, fokus ya. Baiklah, silakan duduk, anak-anak. Sekarang Bapak mau absen. Anak-anak kelas 5 ada berapa? 5 orang. Masuk semua? Masuk. Nah, setiap kali kita sekolah, semangat, biarpun jauh. Karena pelajaran itu penting. Di sekolah ada Pak Guru, ada Bu Guru. Semangat. Inilah tempat kalian menuntut ilmu ya. Nah, karena masuk semua jadi lengkap. Sebelum kita masuk ke materi hari ini tentang siklus air ya. Siklus air itu apa nanti akan kita pelajari sama-sama. Jadi sebelum kita pelajari siklus air, Bapak ada satu pertanyaan pemantik. Ya, nanti hanya tunjuk tangan, setuju atau tidak ya. Siapa yang setuju air di bumi habis? Bisa nggak habis? Tidak bisa. Tidak bisa. Yang tidak bisa habis, tunjuk tangan. Air di bumi tidak bisa habis, tunjuk tangan. Ada yang ragu-ragu nih? Ya, turun tangannya. Yang bilang, yang setuju air bisa habis tadi tidak ada ya. Ya, jadi betul. Air tidak bisa habis di bumi ini. Karena apa? Ada tahapan-tahapan siklus air. Nanti akan kita pelajari sama-sama. Kemudian Bapak akan bertanya lagi. Siapa yang tahu kegunaan air? Tunjuk tangan. Ya, Yosef. Untuk memasak, minum, Ya, cukup 2, 3. mandi. Apa itu? Mandi. 1 apa? Minum, 2 memasak, memasak, 3. mandi. Ya, siapa lagi yang bisa? Ada 3 nih ya. Levi. Untuk apa? Untuk menyiram tanaman. Nyiram tanaman. 1 saja. Untuk mencuci pakaian. Mencuci. Ada lagi Rian. Udah habis? Udah habis ya? Oh, bagi dan udah habis. Yolanda. Nah, Lydia. Udah bisa ya menang tadi ya? Ada Dimas? Ya. Lihat di sekeliling kita. Tumbuhannya hijau ya? Hijau. Kalau hijau itu dia bercukupan air. Pernah lihat sungai? Apa saja bisa dilakukan di sungai? Mandi. Mencuci pakaian. Nah, di dalam sungai itu ada apa? Pasir, batu. Ada makhluk hidup, Ada ikan, pergi, kepiting, ikan, ular, ular. labi. Ya, itu mereka bisa hidup karena ada air yang mengalir terus menerus. Kalau kering airnya mati tidak? Ya. Maka tugas kita menjaga keberlangsungan siklus air. Dengan cara apa? Tidak menebar bukan secara besar-besaran. Nah, air itu dosa ini tidak boleh ada ikannya ditubah, diracun, ikannya itu tidak boleh ya anak-anak ya. Ya, siap menjaga kelangsungan hidup air? Siap ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang siklus air, yaitu tahapan-tahapan air yang selalu berputar, tidak akan bisa habis di permukaan bumi. Nah, baiklah, untuk menambah rasa fokus kita cukup fokus.
Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah fokus, kita akan mendengarkan sebuah video dan melihat, mendengar, mengingat. Ini adalah video sudah Bapak siapkan. Perhatikan di depan ya. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penguburan bentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Oke. Bila anak sedang melihat bersama-sama tentang video pembelajaran yang bertemakan siklus air. Nah, dari sekilas video ini mungkin sudah ada yang memahami dari materi yang sudah ada. Selanjutnya, oke, mungkin fokus dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Sekarang Bapak akan membacakan materi hari ini, yaitu tentang mengetahui siklus air di bumi.
Siap mendengarkan? Siap mendengarkan? Siap. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk membangkit tenaga listrik. Begitu besar kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam. Oleh karena itu, kalau kita lihat mengapa air selalu tersedia di bumi. Itu tadi ada siklusnya, tahapan-tahapannya yang sudah kita lihat di dalam video tadi. Bapak tegaskan lagi, kita itu ada air laut, air sungai, dan danau. Mereka akan menguap. Akibatnya apa? Panas dari sinar matahari. Proses penguapan disebut evaporasi. Selain itu, proses penguapan air juga terjadi pada tumbuhan disebut transpirasi. Uap air tersebut kemudian naik ke atmosfer. Ketika suhu udara turun dingin, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi, yaitu pengemburan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Proses jatuhnya titik air ke permukaan bumi disebut presipitasi. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi tanah. Proses masuknya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya air sungai akan mengalir ke laut, namun sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air dari laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tak, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Sudah bisa ya? Apa itu evaporasi? Lalu kondensasi, transpirasi, dan presipitasi, infiltrasi. Sudah bisa? Paham? Sudah paham? Ayo semangat ya. Ya, untuk memperdalam lagi pengetahuan kita tentang siklus air, Bapak ada lagu tentang siklus air. Ini Bapak bagikan. Nanti kita akan menyanyikan lagu ini dengan nada naik beca. Silakan dibaca dulu ya anak-anak. Ya, Dimas, kalau Dimas. Ya. Baca dulu dengan nada naik beca. Bapak pinjam satunya. Ya, silakan dibaca dulu anak-anak sebentar. Ya. Apa sambil nyanyi ya, Bapak ya. Tahukah kamu bahwa air diperbarui itu menjadi benar terus. Ayolah menjadi. Ya, ada yang bisa ya. Ya, langsung. Ya.
Oke, ya. Sekali lagi mungkin sudah bisa ya. Kita coba sama-sama. Keluarkan suaranya ya. Suara Pak. Ada masalah ini. Yuk bantu. 1, 2, 3, mulai. Tahukah kamu bahwa air dapat dikarungi itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air di bumi menguap itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu resusitasi. Meresap ke tanah, itulah infiltrasi. Oke, lanjut. Tularan air yang menjadi terus menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah kemudian siklus air. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Setelah rentetan pelajaran kita. Oke, untuk tes, apakah anak-anak sudah memahami atau belum? Bakal ada suatu tes menjodohkan pertanyaan seperti penguapan itu adalah ya seperti itu ya. Tadi di garis saja, tarik garis ya. Anak-anak bisa? Oke, apa bagikan ya? Ini selesai. Tapi Dimas, ya silakan. Sampai mana pengetahuan anak-anak tentang yang Bapak jelaskan tadi? Ya, Rian mulai bingung. Santai ya, dibaca benar, diingat. Tadi kita melihat, mendengar, dan mengingat. Apa dia bingung? Ya, sudah kelihatan banyak yang sudah ditarik garis. Gimana dengan Yosef? Ya, silakan sudah selesai, simpan di atas meja dulu, nanti Bapak ambil. Yosef senyum-senyum berarti Yosef sudah bisa. Ya, Dimas, ya silakan di sini Yosef. Nanti Bapak ambil. Kalau yang salah tinggal disilang ya. Kalau salah tarik tinggal silang. Maka akan paham. Yuk Dimas, tarik garis. Sudah? Dan berapa yang sudah? 3 orang. Oke. Sudah 4 orang. 5. Sip, selesai. Silakan letakkan di atas meja, nanti Bapak ambil. Ya. Siap. Anda, Yosef, Lydia. Ya, punya Dimas. Ada apa? Berbisik-bisik? Ya, Bapak evaluasi dulu. Dari tugas ini Bapak akan evaluasi. Perhatikan
Dari mulai Yosef. Ya, betul semua. Tepuk tangan untuk Yosef. Punya Dimas. Ya, salah satu ya Dimas keliru di proses pengelapan. Tepuk tangan juga untuk Dimas. Ya, punya Rian, betul semua. Tepuk tangan. Ya. Punya Repi, bingung nih Repi. Ya Repi bingung di mana nih? Ya di evaporasi dan infiltrasi ya. Ulang Repi, berusaha. Punya Yolanda. Ya betul semua. Punya Lydia, oke, punya dia juga betul semua. Tepuk tangan kita semua. Berarti Bapak sudah merasa anak-anak yang sudah Bapak jelaskan tadi memahami apa sih yang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang siklus air. Nah, selanjutnya Bapak akan membuat kelompok karena kita ada 6 kelompoknya. Bapak bagi Yosef, Yolanda, Repi. Silakan sebelah sini ya. Ini kelompok 1. Silakan mejanya di. Ayo bantu. Kelompok 2. Atau boleh? Ya, boleh. Oke. Buku di atas mejanya dimasukkan di dalam laci atau di bawah lantai. Dikosongkan mejanya karena untuk proses membuat bagan tahapan-tahapan siklus air. Oke, selanjutnya ada 2 kelompok. Ini soalnya yang akan kalian kerjakan. Nah, perhatikan sini dulu. Ini ada Bapak siapkan kertas manila berwarna putih. Bapak minta nanti anak-anak membuat suatu bagan siklus air. Ya, Yosef tolong kenal yang berisik. Bapak akan menjelaskan ini untuk perputaran siklus air. Oke, nanti Bapak bimbing. Kenapa bisa dibuat seperti ini? Nanti kalian akan lebih memahami lagi tentang pelajaran kita ini. Bapak ambil, silakan ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Untuk pengerjaannya nanti Bapak bimbing. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, apa yang akan kita kerjakan? Di situ ada sudah ditulis. Judulnya adalah siklus air. Silakan ketua kelompoknya yang di sini Rian. Ya, dibuka Rian. Kemudian di sini ada kelompok 1 Yosef. Nah, tempat kerja ini kosong. Nanti Bapak mintakan menggambar siklus air. Yosef tolong perhatikan. Jelas sama kamu, Rian perhatikan. Karena ini kosong, kan Bapak minta menggambar tahapan-tahapan siklus air. Oke, siap? Nah, ini Bapak sudah siapkan warna
warna gunting untuk menggunting ini, ya. Silakan bekerja sama antar kelompoknya. Ini ya. Iya, ini satu-satu nanti dibuat apa sih tadi seperti di video kita. Ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Ya. Ini sudah bisa. Nanti digambar dulu ya, Oke, gambar dulu. Gambar. Oke, silakan bekerja. Waktunya 30 menit. Ya. Nah, ini tarik. Siapa yang bekas gunting? Ya, ini gunting. Yosef menggambar. Silakan. Gambar dulu Pak Yosef. Di depan Pak Yosef. Ini tadi. Ya, langsung saja. Ya. Ini dia. Tinggal ikuti. Ya, langsung kerja. Biar cepat, langsung kerja. Jangan takut-takut karena karya kita sendiri itu lebih bagus. Jangan takut-takut. Ekspresikan yang kalian mau buat. Ini bisa Bapak contohkan gambarnya ya. Nah, ini bisa sebagai inspirasi atau ini ya. Nah, ini gambarnya nanti. Buat gambar ini pengertiannya penguapan dari apa di tempel. Ada yang tugas menggunting, ada yang tugas mewarnai, nanti ada yang menggambar. Ya, silakan. Yang rapi pegang seperti ini, ya, seperti ini kan pensil. Nah, satu arah ya. Ya, satu arah. Nah, kayak gini. Nah. Yang rapi, kalau teknik menggambar ya seperti ini. Nah, yuk gambar dulu. Ya, warnai. Warna sini kita perlu warnai. Ya. Ya, biasanya sih kalau mau gambar ini Bapak bantu ya. Bapak bikin dulunya. Ya, digunting nanti ditempel. Ya, ini Bapak bantu ya. Pak Yosef ini kayak gini. Nah, serahkan dulu ini. Jadi yang bersih. Ya, ada tulisnya. Kalau untuk karya itu pede saja, percaya diri. Apapun karyanya, kalau kita yang bikin bukan karya orang, harus bangga. Jangan pernah bilang karya kita jelek. Ini tidak boleh. Kita harus percaya diri. Yang ini boleh menggunting, nah, Dimas mewarnai atau menerangkan garis, ya, biar lebih cepat. Kerja sama. Sambil anak-anak mewarnai, Bapak akan menyiapkan nanti lembar evaluasinya. Silakan sambil nyanyi, sambil apa boleh, jangan tidak. Tahukah kamu bahwa air dapat dipengaruhi? Terus air ada tahapannya.
Ayo yang rapi, Yosef. Sudah, boleh nempel. Nanti boleh nempel, kalau usah digunting. Di sini guntingnya ada di sana di sini. Nah, kalau yang dipakai lagi kan? Nah, ini. Ya, nanti evaporasi pengertiannya digunting, bawahnya pengertiannya. Ya. Setelah ini anak-anak yang sudah siap akan maju presentasi ya, menjelaskan tentang alat peraga yang telah dibuat biar semakin ingat. Yang tidak bisa bertanya nanti Bapak bisa bantu. Nah, ini sudah bisa nih. Ya, gambar pohonnya bagus. Daun itu warna apa? Ada warna apa? Daun warna hijau. Ada warna kering. Daun mati, daun kering. Kalau air laut warna biru. Yang itu biasa disebut biru laut. Dan jangan lupa dibuat panah ya, siap. Panahnya warna merah, dibuat panah. Contohnya seperti ini ya. Panahnya ini anti evaporasi, kondensasi. Kembali lagi ke kanan, kembali lagi ke dalam tanah. Ya, ya seperti ini gambarnya ya, ya itu ini panahnya ya, ya betul. Itu gunung ya, warna boleh gunung itu gunung batu warna batu seperti agak gelap-gelap boleh, coklat boleh. Nah, warna gunung itu gunung ya, bukan bukit. Ya, jangan rusuh, tenang. Ya, sambil berkisah berkisah. Ya, di sini. Ya, jangan menempel di sini ya. Ya. Kita lihat mana ya kamarnya. Ya, Dimas ya. Kalau mau lebih cepat lagi Dimas, seperti ini Dimas, Bapak aja ya. Lebih cepat ya. Ya, kayak nulis. Ya, ini ditanyakan. Boleh. Ya, terakhir ini seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Boleh. Ini tidak menggunakan perahu. Yolanda kalau mau mewarnai cepat seperti ini Bapak dulu. Ini kita. Ya, tangan kamu. Nah, ya cepat ya. Ya, cepat. Cepatkan. Ya. Ya, seperti itulah panahnya. Dia berputar ya. Lanjut. Ini warna warni dikasih warna hitam ya, Bang. Ya, terus. Ingat jangan takut.
Ya, repeat, boleh pakai lem, dilem. Misalnya awal turun hujan warna apa? Agak gelap. Abu. Ya. Kalau awan putih itu menandakan hari cerah. Lihat di bawah ini cerah sekali. Kalau cuaca buruk gelap. Ya, dapat. Boleh diwarnai. Itu warna tanah ya. Ini tanah. Ada dia buat tanah. Ini referensinya dari sini ya. Bisa dilihat di sini. Ya, penguapan ditandai. Nah, mantap. 10 menit. Masih pada waktu. Silakan yang rapi. Yang tidak paham boleh ditanyakan ya. Iya, betul. Ya lanjut. Ini ada yang gambar matahari ini. Matahari itu warna apa? Warna biasanya sih warna kuning. Kuning agak orange ya. Biasa kalau orang makan warna merah, Pak. Ya, warna merah. Biasanya warna merah. Itu mataharinya panas sekali warna merah. Nah, ini sebentar panah ini. Tadi Bapak bilang warnanya panah itu warna merah ya, biar jelas nanti waktu presentasi. Boleh dibuka saja. Ini Bapak bantu. Ya, yang sudah boleh tempel. Tempel pengertian ya, apanya? Ayo ngomong yang jelas apa? Yang jelas. Nanya Roman. Ya ini di tempel. Nah ini boleh kita di sana. Tempel ini. Tempel sini. Air sungai sama nggak warna dengan laut? Lain. Air sungai itu warna boleh digelap-gelapkan. Nah, karena dia jernih, agak hitam-hitam airnya. Gelaplah, warna gelap. Bisa dibuat gelombang-gelombang air. Kalau di permukaan bumi ini paling banyak air laut atau air sungai? Air laut. Air laut. Kalau sungai nggak jalan, laut. Iya. Air sungai larinya kemana? Laut. Laut. Berarti sungai itu sungai aja. Dan air tanah ini. Lalu yang tidak masuk ke tanah itu akan jadi air sungai.
Yang penting anak-anak tahu arti gambarnya ya. Wah ini juga nih. Silakan. Ya. Judulnya siklus air. Ya di sini betul. Ya. Dia kalau dia cerah, mana pada di referensinya dari sini. Tetap ada warna kalau awalnya cerah. Ya hitam. Ini sini nanti hitam yang hujan. Tetap. Nah. Ini yang tadi namanya itu hujan. Nah, ya. Boleh warna hitam sini. Tidak juga warna biru biar jelas bedakan. Ya. Ada yang lem, sudah ada lem, nempel. Di sini sudah seperti apa? Ya, sudah mengambil dulu. Bukit juga boleh. Nanti yang sudah siap kelompoknya maju ke depan, presentasi. Ya, dapat. Itu lihat di sini mana tadi penjelasannya di penjodohan itu. Penjodohan itu lihat penjodohan itu tadi ya. Nah lihat yang bisa. Di sini ya. Nah, iya ini boleh pas mesti dulu ya. Ini ya. Ya, fokus di sini ya. Nah, kita jalannya lengkap ya. Coba itunya dulu, judulnya dulu tadi yang ya. Itu yang evaporasi, kondensasi. Ya. Kita yang mana? Nah, sekarang nempel itu lebar sedikit saja nempel. Judulnya buat. Nah, itu digunting. Ditangkap saja. Atau digunting dulu. Ada guntingnya? Ya. Ya, yang mataharinya nanti tidak benar. Nah, sini. Beda saja. Ini Bapak bantu pelan ya. Oke, cukup. Ayo, Bapak makin cepat waktunya berlalu. Bapak bantu ya. Ayo, bisa mana lagi membantu. Ya.
ikutin tadi Yosef? Ada? Bapak tuh dari kayak ini dari mana? Ada? Enggak ada? Pinjam sini. Ada enggak? Yang seperti ini dari Bapak. Tadi hanya lebih yang tadi Bapak bagikan. Tidak tahu Pak. Tahu? Hanya. Di bawah tidak ada kok. Ada. Nanti kita tulis aja. Atau di sana? Atau di sini? Oh ini dia. Oh ini dia. Ya, Bapak sana ya. Jadi ikutin Yosef, silakan Yosef. Dah. Siapa yang mau presentasi nanti yang membacakan? Devia. Mana yang presentasi? Ilustrasi. Sudah. Cari presipitasi. Presipitasi. Dah. Dah cukup. Ayo. Dah cukup. Dah ayo. Transpirasi dari sini. Presipitasinya enggak ada di sini. Mana? Apa lihat ada enggak di sini? Presipitasi. Presipitasi. Oke, presipitasinya nggak usah saja di center karena tidak ada. Ayo ke sini, biar cepat. Transpirasi. Ya, gunting. Ini. Oke, sudah, karena waktunya sudah habis. Bapak, ya oke, sudah selesai. Silakan duduk kembali, yuk. Duduk kembali. Kemarin ini kelompok 1 sudah siapkan presentasinya. Ayo, silakan bawa di depan, yuk. Siap. Bawa di depan, buat tempel-tempel. Ayo. Oke, mau bantu. Ini kan Oke. Nah, kelompok 1 sudah. Kelompok 1 silakan perhatikan di depan. Nah, ini gambar yang dibuat oleh. Silakan duduk. Dulu nanti Bapak panggil siapa yang mau presentasi ini. Silakan maju. Ya, Oke, udah. Mereka perhatikan di depan. Yang kelompok 2 perhatikan, cukup. Sudah cukup. Duduk, perhatikan. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, Betty silakan baca tentang siklus air. Ini prosesnya. Yang pertama dari evaporasi itu apa? Yang kedua kondensasi. Yang ketiga precipitasi. Silakan dari siklus air boleh. Siklus air atau siklus hidrologi Nah, ini apa? adalah proses penggerakan air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Iya. Siklus air ini terjadi melalui beberapa tahapan. Ya, yang pertama evaporasi. Naik menjadi Penguapan menjadi apa ini? menjadi karbon
kondensasi. Kemudian terus. menjadi prestasi. Iya, air akan menjadi cukup besar. Mereka jatuh ke bumi. Menjadi apa dia? Hujan disebut presipitasi. Kemudian turun ke bumi. Masuk ke sini. Namanya apa? Infiltrasi. Coba jelaskan infiltrasi itu apa? Infiltrasi itu adalah air yang jatuh ke tanah meresap ke dalam tanah. Ya, cukup. Oke. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke, cepat. Sudah cukup. Cukup. Silakan duduk. Ya, cukup. Tidak apa-apa. Namanya juga berada ya. Silakan dikemas. Dirapikan kembali. Ya, boleh disimpan sini. Kembali. Kemudian setelah itu kembali lagi sendiri seperti tadi ya. Ya. Bantu. Oke, hati-hati. Ya. Oke, cukup. Oke, ya, kembali lagi. Ayo Yosef. Ayo Yosef, silakan. Oke, nama Pak. Nah ini, silakan kembali lagi seperti tadi. Yuk lihat kembalikan apa ya. Jadi kita bersihkan. Ya sih. Ya tidak apa-apa sih ya. Sampahnya sih, Bapak simpan ya. Nanti kita buang ya. Oke ya. Sip. Ya, silakan duduk. Nah, dari pembelajaran ini kita sudah lihat. Selanjutnya fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, sekarang Bapak kasih soal evaluasi. Silakan. Ini akan Bapak nilai ya dari pemahaman anak-anak. Ya, silakan kasih nama kelas ya. Kasih nama kelas. Bagus juga gambarnya. Mantap. Silakan yang serius. Ya. Ya, boleh. Ya. Silakan yang sudah selesai simpan dulu, masih banyak waktu. Waktunya 10 menit. Oke. Pasti yang sudah selesai ini sudah memahami sekali ya. Ya, jangan terlalu ya. Sudah selesai simpan. Masih ada waktu 5 menit. Ya. Siap. Sudah? Ya. Coba lihat.
Nah, ini ada soal. Bapak lihat dulu. Oke, Bapak nilai dulu ya. Nah, ini sip, betul. Wih, mantap. 100 semua ya. Ih, bangga Bapak. Sip. Tepuk tangan semua ya. Ya, Bapak bangga sekali. Apa yang telah Bapak sampaikan, ternyata kalian paham semuanya. Dari gambar sudah jelas, kelompok 1, 2 sudah semuanya sudah mantap. Nah, dari semua ini semua yang kita lalui, Bapak sudah rasa memahami ya. Tentang apa tadi? Siklus air. Kita nyanyi dulu lah. Kita nyanyi lagu siklus air. 1, 2, 3, mulai. Tahukah kamu bahwa air dapat dipenuhi? Itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air dimulai menguap, itu yang evaporasi. Lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itulah presentasi. Meresap ke tanah, itulah inspirasi. Ya, oke, dengar. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Bapak akan refleksi tentang perasaan anak-anak tentang pelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini. Refleksi ini perasaan kamu, perasaan anak-anak. Apakah pelajaran Bapak ini membuat kalian sedih, senang, marah, atau suka? Ya, silakan diconteng. Yang mana Bapak tidak bisa mengarahkan anak-anak sesuai dengan perasaan anak-anak ya. Ada senyum, ada nangis. Saya Bapak harap jangan ada yang nangis ya. Bapak juga refleksi. Iya, diconteng. Conteng boleh, silang boleh. Iya boleh. Emoji namanya ya. Jangan lupa kasih nama ya. Bapak juga ada refleksi tentang pembelajaran yang Bapak sampaikan dengan anak hari ini. Nama Bapak Agus Maulana, sekolahnya SDN 15 Sungai Agung. Bapak mengajar di kelas 5. Lalu hari ini Dua 2024. Ya. Kalau misalnya ini yang misalnya ini ternyata yang ini. Iya. Misalnya senang, pilih senang, jangan dulu dibunyikan. Perhatikan dulu ya. Ya. Pak, ini cetak ini. Boleh. Ini Pak. Ya boleh. Sip. Ya perasaannya lihat, yang nangis, yang senang, yang ulok-ulok boleh. Itu namanya refleksi ya, perasaan anak-anak. Ada juga refleksi tentang penulisan. Apa itu ada yang ganggu, nanti ada refleksi seperti itu. Simpan dulu ya. Nanti Bapak akan ambil dan enggak apa-apa. Ini sama dengan dengan silangnya dulu sama dengan. Ya, itu mengulang atau mengganti jawaban.
Iya, jadi ya itu pengganti jawabannya. Silakan tunggu dulu. Nanti Bapak ambil di mejanya anak-anak. Tahukah kamu bahwa Oke, sudah selesai. Udah Pak. Ayo, silakan. Oke. Ini Bapak simpan ya, nanti Bapak baca di rumah. Bagaimana perasaan kalian ya? Nah, Pak Dimas, gimana Dimas? Iya, tak apa-apa. Oke, Bapak rasa sudah cukup untuk hari ini. Dengarkan apa yang Bapak katakan. Ini untuk kita semua. Jadi siklus air ini kita terapkan di rumah, jaga lingkungan. Belum ya, belum. Jadi inilah proses pelajaran kita hari ini. Bapak rasa cukup untuk hari ini ya. Nah, jadi untuk besok silakan sekolah kembali. Jadi kita semangat bersekolah seperti biasa. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang pantun untuk besoknya ya. Harap anak-anak nanti laksanakan tugas dari Bapak dengan baik dan benar. Perhatikan, terfokus, melihat, mendengar, Mengingat. Fokus. orang tua lagi ngomong kita mendengar ya. Nah, jangan dengarkan. Ini penting dulu. Nasihat itu Pak. Jadi semangat terus sekolah setiap hari. Terus belajar di rumah. Ingat harus rajin. Tadi dibilang mencuci pakaian dengan air, kerjakan di rumah ya. Ya, menyiram tanaman di rumah silakan kerjakan. Itulah air digunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, baik. Karena pelajaran sudah selesai, silakan rapikan kembali mejanya dan nanti kita sebelum pulang berdoa. Sudah rapi? Sudah rapi. Baiklah. Sebelum berdoa kita akan memakai sebuah lagu tepuk 5 jari. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari. tepuk 3 jari. tepuk 4 jari. Sebelum pulang hari Jumat. Ya, sekarang sebelum pulang, mari kita pulang bersama kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi nanti pulangnya hati-hati, silakan duduk dulu. Dan
hati-hati jalan. Atau mau sama-sama dengan bapaknya gitu, misalnya di luar ya. Oke, untuk pertanyaan pertama ini dari Dimas dulu. Silakan salaman, langsung pulang ya. Ya, semangat. Ya, ayo dia. Ya, yuk, pelan. Semangat pulang, semangat. Oke, ya silakan.